Oke, pada hari ini tanggal 9 Agustus 2025 pukul 14.23 ya, 14.23 ya. Oke. Ini ada soal dari salah satu siswa yang akan mengikuti seleksi. Nah, soalnya bunyinya seperti ini. Ini ada baterai, kemudian di sini ada kapasitor, kemudian di sini ada resistor, kemudian di sini ada saklar ya, saklarnya kayak gini. Dia akan ditutup pada T sama dengan 0. Di sini ada GGL E, ini kapasitansinya C, ini resistansinya R. Pertanyaan dalam soal ini adalah tentukan tegangan pada kapasitor, kemudian arus yang mengalir ya. Ini arus yang mengalir ya, kita kasih simbol I ya gitu ya. Jadi pertanyaannya find VC and I ya. Sekali lagi, ini ada rangkaian kapasitor, resistor, dan baterai sumber DC ya. Kalau ini ditutup pada saat T sama dengan 0, bagaimana arus dan tegangan, arus yang mengalir dan tegangan pada kapasitor ya gitu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Nah, ini kita sebenarnya ini soal sangat dasar yang ini ya, untuk level SMA kelas 3 ya. SMA kelas 3 ini sangat sederhana, ada sedikit persamaan diferensialnya tapi nggak terlalu rumit ya. Nah, kita mempunyai dua konsep ya. Konsep yang pertama yaitu, konsep pertama itu apa? Itu KVL ya, KVL, Kirchhoff Voltage Law. Dan kita akan gunakan ini KVL. Kemudian kita juga akan menggunakan relasi yang berlaku pada kapasitor ya. Gimana bunyinya relasi yang berlaku pada kapasitor? Itu arus yang lewat pada kapasitor ya, itu sama dengan kapasitansinya dikali laju perubahan tegangan pada kapasitor ya. Nah, ini dua relasi yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini ya. Oke, kita mulai menggunakan yang KVL dulu ya. KVL dulu, KVL ya. Apa KVL itu? KVL itu adalah Kirchhoff Voltage Law. Jadi tegangan jatuh atau voltage drop pada komponen-komponen dalam satu lintasan tertutup ya, itu nilainya harus sama dengan 0 ya. KVL, Kirchhoff Voltage Law. Nah, KVL ini punya batasan, yaitu tidak terjadi perubahan fluktuasi medan magnetik dalam sirkuit ini. Kalau itu terjadi atau terjadi perubahan fluktuasi medan magnet, maka hukum KVL ini tidak berlaku ya. Jadi perlu ditegaskan, KVL ini hanya berlaku jika rangkaian ini tidak terpengaruh oleh perubahan medan magnet ya. Oke, karena ini rangkaian ini diidealisasi, tidak terjadi perubahan medan magnet ya di sekitar ini, maka KVL berlaku. Nah, sekarang kita terapkan. Kalau kita mulai dari mana? Kita bisa mulai dari sini, boleh di sini, dari sini. Yang penting kita telusuri setiap komponen ya. Nah, begini caranya. Kalau kita telusuri dari sini ke sini, ketemu kutub negatif kan? Berarti negatif E ya. Tegangan drop pada komponen ini adalah minus E, karena kita kalau jalan ketemu kutub negatif dulu. Oke, selanjutnya ke sini. Komponen ini
ada tegangan sebesar VC kan, karena ketemu kutub positif dulu, berarti ini plus VC. Oke. Nah, kemudian berikutnya apa? Resistor ya, resistor. Tegangannya apa? Menurut hukum Ohm itu adalah plus R kali I ya. Tegangan drop pada baterai, tegangan drop pada kapasitor, dan tegangan drop pada resistor. Ini menurut Kirchhoff voltage law, ini nilainya sama dengan 0. Oke. Ya. Hukum KVL udah kita terapkan. Sekarang yang berikutnya yang ini. Ini di mana nih dimanfaatkan? Nah, arus yang lewat pada kapasitor ya sama arus yang lewat pada resistor itu sama, karena ini rangkaiannya seri. Maka ini itu sama dengan I ya. I itu. Oke, I. Nah, kita substitusi nilai C kali dVc per dt ini ke sini ya. Jadi kita dapatkan persamaan seperti ini. E minus E tambah VC tambah R kali C dVc per dt sama dengan 0. Kayak gini ya. Mengapa seperti ini? Ya ini karena I-nya kita ganti dengan C dVc per dt. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini adalah persamaan diferensial order 1. Persamaan diferensial order 1 ya. Oke, kita bisa kerjakan dengan melakukan sedikit manipulasi algebra. Di RC-nya ini kita biarkan aja di sini ya, RC dVc per dt sama dengan VC-nya kita pindah ruas ke sini ya. Jadi E-nya dulu ya. E minus VC. Jadi kayak gini. Oke. Dengan manipulasi algebra sekali lagi, jadi kita dapatkan dVc per E minus VC sama dengan, berarti ini jadinya dt per RC ya. dt per RC. Nah, dalam rangkaian RC ini ya, kita punya definisi tau itu adalah perkalian antara R dengan C ya, itu definisinya. Time constant tau ini adalah perkalian antara R dan C. Jadi ini RC ini kita bisa ganti dengan tau ya. Jadi ini kita tulis sebagai dVc per E minus VC sama dengan dt per tau. Oke, seperti segini. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah persamaan diferensial ya. Nah, ini cukup mudah nih persamaan diferensial ini. Kita integrasikan aja ya, integrasikan itu dVc E minus VC sama dengan, ini seperti taunya kita taruh di luar aja ya, karena dia konstanta. Seperti tau integral 0 sampai dengan T dt. Bagaimana dengan yang sini? Nah, ini kan kita mau cari batas-batas dari VC kan. Pada saat T-nya sebelum ditutup ini VC-nya ini punya tegangan nggak ya? Kalau misalnya dia ini belum ditutup ya. Ya, ini tergantung. Dalam soal ini ya, saya tadi udah tanyakan ke muridnya, VC-nya ini dianggap kosong, tidak ada muatan. Ya. Ini harusnya ada keterangan. Ini harus ada keterangan ya. Di sini adanya VC pada saat 0 ini dianggap 0 dulu. Ya. Itu informasi diberikan dalam soal ya. VC-nya itu nilainya 0 pada saat T-nya 0 ya. Jadi sebelum ditutup ini udah kosong, nggak ada muatan ya. Jadi pada saat awal, pas saat T-nya 0 ya, VC-nya itu nilainya 0. Oke. Ya. Nah, setelah ini ditutup, pada suatu T, tegangannya dia adalah VC. Nah, ini VC. Oke, ini relasinya ya. Jadi informasi ini diberikan dalam soal, yang artinya bahwa pada saat saklarnya belum ditutup, ini udah kosong ya, kosong dia. Ya. Kosong. Dan
perhatikan bahwa kapasitor itu tegangannya harus kontinu. Jadi sebelum saklarnya ditutup dan sesudah saklarnya ditutup, tegangan kapasitornya ini harus tetap nilainya, yaitu 0 ya, sebelum dan sesudah. Maksudnya seperti apa? Kayak gini maksudnya ya. Ini kalau dalam bentuk matematik ya kayak gini ya. Limit, ini kita ngomong bukti formalnya aja ya. T menuju 0 min dari VC itu nilainya sama dengan limit T menuju 0 plus untuk VC yang nilainya adalah 0. Ini adalah syarat kontinuitas dari kapasitor ya, syarat kontinuitas dari kapasitor. Ini konsep juga nih. Jadi kalau saya kasih tanda bintang aja nih, artinya ini ada konsep-konsep 1, 2, 3, 4 ya. 4 konsep yang digunakan gitu ya. Nah, sekarang nih mengintegrasikan ini ada pelajaran kalkulus ya. Ya, sebenarnya cukup sederhana ini ya. Nah, saya asumsikan sudah terampil dalam kalkulus, maka ini hasilnya adalah ln apa? E minus VC. Tapi batasnya bagaimana? Batasnya ini kebalik loh batasnya nih. Ini 0, ini VC. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena ini ada negatifnya nih. Ini kita harus kalikan negatif dulu di sini. Dan ini harus dibalik gitu. Ya. Nah, saya tidak perlu jelaskan secara detail untuk konsep ini. Nanti itu ada pelajaran kalkulus ya. Jadi saya tulis seperti ini ya. Kalian harus sudah paham ya. Ini soalnya bentuk dasar sekali. Ya. Selanjutnya yang ini hasilnya jadinya sepertau T0 ya gitu ya. Nah, substitusi sekarang ketika VC-nya 0 bagaimana jadinya? Ini jadinya ln E kan. Nah, kemudian dikurangi ketika VC-nya dengan VC, berarti ini ln E kurang VC sama dengan 1 per tau T kurang 0 ya, cukup mudah ya. Nah, ini di pelajaran matematika tentang logaritma kita punya sifat seperti ini. Ini saya tabelin lagi nih. Ln A kurang ln B ini sama dengan ln A per B. Kayak gini ya. Kita gunakan ini di sini. Di ln E per E min VC sama dengan ini jadinya T per tau. Oke. Ini kita rapikan ya. Jadi ini adalah konsep ini satu lagi konsep ya. Kalau ln X sama dengan Y, ini artinya ya X itu adalah E pangkat Y. Nah, ini ada bintang-bintang, ini adalah konsep-konsep yang digunakan ya. Jadi ini kita bisa tulis sebagai E per E minus VC sama dengan E pangkat ini T per tau. Oke. Kalau ini kita balik ya. Kita balik ini, jadi ini E per VC dibagi E, berarti ini harus dibalik juga. Kalau dibalik artinya dipangkatkan bilangan negatif. Kayak gini, oke. Nah, ini space-nya kurang. Kita lanjut sebelah sini ya. Usahakan dalam satu kertas ini selesai ya, karena kalau pindah kertas nanti setup kameranya berubah ya. Setelah ini kita lakukan apa? Nah, gini, epsilon kurang VC ini pindahkan ke sana, jadi ini E epsilon ya, E pangkat minus T per tau. Oke. Nah, ini karena VC nya berapa? VC nya berarti E
dikurang epsilon dikurang epsilon E pangkat minus T per tau, kayak gini ya. Ini sama dengan E nya epsilonnya dikeluarkan, 1 minus E minus T pangkat tau. Oke, begini. Ini VC nya ya, ini VC nya udah ketemu nih, VC nya. Nah ini gini ya, ini VC nya seperti ini. Kalau digambar grafiknya seperti apa ya? Nah ini gambarnya grafiknya ya. Ini VC, ini namanya asimtut horizontal ya. Ini nilainya adalah E ya. VC nya itu bertumbuh secara eksponensial begini ya. Tegangannya dia itu mulai dari 0 terus menuju epsilon, ini time-nya ya. Ya. Jadi tegangan kapasitornya ini, kalau ini ditutup dibiarkan cukup lama, maka kapasitornya akan penuh sehingga dia mencapai tegangan epsilon gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, VC nya udah kan, grafiknya udah saya bikinin, arusnya berapa? Nah, arusnya itu cari dari sini, relasi ini ya. Jadi kalau arusnya kapasitor adalah ini turunan, jadi C dikali turunan V terhadap waktu. Ini turunan ini ya, apa nilainya nih turunan ini ya, kita coba hitungnya turunannya. Ini kan turunannya 0, ini turunannya adalah, nah ini saya tulis ya, yang pertama gini ya, ini epsilonnya dulu saya tulis ya, epsilonnya saya taruh di sini aja epsilonnya ya. Jadi turunan ini 0. Sekarang turunan ini adalah plus 1 per tau E pangkat minus T per tau. Oke, begini. Ini kan konstantanya di luar, ini turunannya 0. Kemudian turunannya ini adalah 1 per tau E pangkat ini. Nah ini kalau dirapikan jadinya adalah C epsilon tau E pangkat minus T dibagi tau ya. Nah tau ini kan adalah RC ya, jadi ini kalau dirapikan lagi RC, C ini kecolek, jadi ini epsilon dibagi R E minus T per tau. Nah gini, bagaimana gambarnya nih ya, gambar grafiknya. Ini gambarnya sampai sini aja ya. Nah, gambarnya kayak gini. Oke, ini gambarnya. Ini adalah gambar peluruhan secara eksponensial. Jadi gambarnya ini kalau arus kapasitornya, ini time-nya, di sini adalah titik yang nilainya adalah E epsilon per R. Ini arusnya itu meluruh seperti ini ya, meluruh seperti itu. Oke, demikian dulu penjelasan untuk soal rangkaian RC, resistor kapasitor, dengan sumber tegangan listrik DC. Jadi konsepnya itu seperti ini ya. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya.